Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pak Wa Channel 1122. Persiapan persemaian CMK di lahan 2 untuk tahap yang ketiga. Bagaimana proses pembuatannya untuk persemaian ini? Seperti apa media yang saya gunakan dan bagaimana cara untuk mempersiapkan pembuatan persemaian. Tonton terus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita berbagi di dunia hortikultura bersama saya Pak Wa Channel 1122. Pertama yang kita siapkan adalah media semai. Media semai itu yang saya gunakan adalah tanah yang bekas dibakar. Kemudian saya cangkul dan saya bersihkan dari kotoran akar rumput, kayu, dan juga bekas arang, dan juga tanah-tanah yang menggumpal. Saya hancurkan, saya haluskan. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah penaburan dolomit. Dolomit ini sangat penting untuk diberikan pada saat kita pembuatan persemaian, karena menetralisir gas-gas beracun dan juga dapat meningkatkan pH tanah dan menetralkan tanah dan juga mencegah berkembangnya bakteri ataupun jamur. Bukan hanya kita gunakan dolomit teman-teman, dan juga saya gunakan fosfat P2O5 untuk sebagai campuran tanah. Seberapa perbandingannya? Yang saya gunakan kurang lebih untuk persiapan 12.000 batang ini saya gunakan kurang lebih ya teman-teman ya, itu sekitar 5 kilo. Kemudian saya campur, saya aduk dengan tanah dan saya diamkan untuk beberapa hari, kemudian saya tutup dengan menggunakan plastik sehingga terjadi penguraian antara dolomit, tanah, air, dan juga fosfat P2O5-nya. Setelah terurai, semuanya tercampur dan terfermentasi dengan baik, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, campuran antara tanah, fosfat, dan kapur. Persiapan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pembuatan atap. Pembuatan atap ini dari waring untuk menahan plastik yang ada di atasnya agar tidak ke bawah saat musim hujan. Kita kasih waring di bawahnya seperti ini sebagai penahan untuk kita ikat dengan tiang-tiang seperti ini. Kemudian setelah siap, baru potrek itu kita susun dan kita isi dengan tanahnya yang sudah kita siapkan sebelumnya teman-teman. Cara mengisinya sangat mudah sekali dan cepat. Untuk persiapan di 12.000 lubang itu kita butuh waktu sekitar 1 ataupun 1,5 jam teman-teman. Kita tidak ribet lagi dengan menggunakan plastik ataupun polybag kecil dengan menggunakan nampan-nampan. Dengan potrek ini kita akan mudah dan cepat, dan juga prosesnya itu lebih rapih. Untuk satu lembar potrek ini berisi 200 lubang. 200 lubang itu bisa kita bawa dengan saat pindah tanam nanti, kita bawa kanan kiri itu, kita jalan, kita pegang ujungnya, itu sudah 400. Untuk mengecer bibit itu lebih mudah juga. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Sangat mudah seperti ini. Kita tuang di atas potrek yang sudah kita susun. Kemudian tanahnya kita taruh di atasnya dan kita ratakan seperti ini. Sudah jadi dan terisi dengan baik, dengan rapi, dengan sempurna. Seperti ini, dengan menggunakan alat bantu kayu
untuk meratakan tanahnya seperti ini. Sangat mudah sekali, bisa teman-teman coba dengan menggunakan potrek ini. Potrek ini murah, potrek ini dapat terpakai beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali ya. Setelah kita pakai, kita tanam, kita simpan lagi, dan kita pakai lagi. Nah, seperti ini sudah, dan itu semuanya akan terisi dengan baik, terisi dengan sempurna, rata, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang padat ataupun tidak ada yang kurang. Semuanya terisi dengan posisi yang penuh. Proses yang akan saya lakukan sebelum benih itu kita masukkan ke dalam lubang potrek, nanti akan saya siram media ini dengan menggunakan fungisida berbahan aktif hidroksida, ataupun metiltiovanat juga bisa, ataupun jiram juga bisa. Fungisida itu kita fungsikan adalah sebagai pencegahan awal agar tidak terjadi rebah semai, penyakit yang ditimbulkan oleh Phytophthora. Rebah semai itu biasanya menyerang persemaian di saat musim hujan ataupun terlalu lembab. Kelembapan tinggi, maka akan berkembang jamur dan menimbulkan penyakit yang merusak batang kecambah. Kemudian nanti setelah kita siram dengan fungisida, lalu kita diamkan lagi untuk beberapa malam sambil menunggu benih yang akan kita tanam itu kita peram. Untuk pemeraman benih itu sebelumnya kita rendam dengan menggunakan air hangat, lalu kita tiriskan, kita bungkus dengan menggunakan kain. Setelah kita tiriskan, lalu kita masukkan, kita lipat, kita masukkan ke dalam stoples ataupun tempat ataupun mangkok, dan kita tutup rapat untuk kurang lebih 2 malam. Setelah 2 malam baru kita masukkan benih yang sudah kita peram itu ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat di potrek ini, teman-teman. Untuk pemeraman itu bertujuan pertama adalah menghilangkan bakteri pada bawaan benih ataupun penyakit bawaan benih, sehingga kita rendam dengan menggunakan air hangat itu dengan suhu kurang lebih 40 derajat, itu bisa mati dan netral. Kemudian juga kita peram itu bertujuan adalah mempermudah dan mempercepat proses pengecambahan. Setelah nanti prosesnya itu benih kita masukkan ke dalam lubang potrek, kemudian kita siram ulang lagi dengan menggunakan air biasa ya, agar terjadi kelembapan yang cukup. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik yang hitam yang kedap dengan cahaya, sehingga tidak terjadi peningkatan suhu yang tinggi, sehingga proses pengecambahan itu akan lebih mudah dan cepat. Tidak kalah pentingnya untuk proses selanjutnya setelah kita lakukan pemindahan benih ke dalam potrek, itu kita semprot dengan menggunakan insektisida, menghindari semut dan juga hama-hama yang kemungkinan nanti akan
merusak benih sebelum kecambah. Itulah proses urut-urutannya yang kita lakukan agar kita membuat persemaian ini dapat tercapai daripada daya kecambah yang tercantum pada benih, dan juga proses daripada perlakuan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini dapat mencapai proses kecambah itu dengan 85% ataupun 90%. Kemudian setelah bibit kecambah nanti baru kita buka, dan untuk kita tetap bibit itu akan berada di bawah naungan seperti ini. Itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kita berbagi di dunia hortikultura untuk persiapan pembuatan persemaian CMK di lahan selanjutnya yang lagi saya siapkan untuk tahap ketiga. Terima kasih buat Anda yang selalu mengikuti channel kami di Pak Wo Channel 1122. Terima kasih banyak supportnya, dukungannya. Bagi Anda yang selalu mengikuti, Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.